Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Fitnah. Kembali lagi dengan video presentasi saya di saat ini. Di sini saya akan membahas mengenai perangkat lunak, mata kuliah yaitu pengantar teknik informatika, prodi informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, di sini adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian perangkat lunak, fungsi perangkat lunak, dan jenis-jenis perangkat lunak. Kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Kemudian yang berikut adalah fungsi perangkat lunak. Yang pertama adalah memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kemudian yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Kemudian yang kelima adalah penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama di sini ada perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunaannya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software yang terbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga adalah free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi, sehingga distribusi. Yang keempat adalah shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, atau biasanya 15 hari hingga 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk membaca menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima adalah malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam yaitu open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis
dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Kemudian yang terakhir adalah firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Ya, itulah presentasi PowerPoint video dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, saya minta terima kasih atas ketersediaan kalian semua telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sekian dan terima kasih.